kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Rabu untuk kita semua jemaat Tuhan, siapapun yang ikut dalam ibadah pagi ini melalui live streaming YouTube GMI Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus, terpujilah namamu oleh karena kebaikanmu. Tak terhingga kebaikan Tuhan bagi kami. Kekayaan kami adalah ketika napas masih melekat pada tubuh dan jiwa roh kami. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu ketika Tuhan berikan kami pagi hari lagi bagi pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan. Tuhanlah memberkati kami sekalian. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau bahasa lidah, atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Dengan tema firman Tuhan, pertemuan yang membangun. Pertemuan yang membangun. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang Superman. Tidak ada manusia yang ciptakan Tuhan yang tahu segalanya. Tapi justru manusia diciptakan Tuhan dalam kelebihan dan kekurangannya. Supaya
manusia itu dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Kelebihan seorang menutupi kekurangan yang lain. Demikianlah kehidupan ini menjadi suatu kehidupan yang seimbang. Jadi tidak semua kita ketahui dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada banyak yang tidak kita ketahui tapi saudara-saudara kita mengetahuinya dan sebaliknya. Maka sesungguhnya kehidupan kita ini haruslah ada kata saling. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya tidak ada satu yang menonjol seolah-olah dia yang berjasa, dia yang lebih baik dari yang lain. Tuhan menyatakan bahwa kita sama, manusia sama di mata Tuhan. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka dikatakan di sini, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Ketika kamu berkumpul tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau bahasa lidah atau penafsirannya, hendaklah semuanya itu digunakan untuk membangun. Semua karunia, kelebihan yang kita miliki, Tuhan mau supaya kita gunakan itu dalam pertemuan untuk membangun, bukan merendahkan orang lain, bukan pencitraan, tapi dipergunakan untuk membangun, pertemuan yang membangun, persekutuan yang membangun, saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan hadir di dalam gerejanya, dalam kehidupan umat percaya, dalam karunia-karunia yang berbeda-beda itu, supaya kita gunakan itu untuk membangun satu persekutuan yang kuat, kebersamaan, kesatuan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dengan kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam satu persekutuan. Maka siapapun yang berjumpa dengan kita, siapapun yang bertemu dengan kita, maka biarlah hidup kita ini membangun kehidupan mereka, bukan menjatuhkan. Terbangun kehidupannya dari keterpurukan. Dalam rumah tanggamu, kehadiranmu membangun, bukan merusak. Dalam kehidupan persahabatanmu, pertemananmu, hadirmu di situ membangun. Dalam sel grupmu, dalam gerejamu, kehadiranmu sangat dibutuhkan di situ untuk membangun, bukan merusak. Jadi kehidupan kita ini dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, iman, kasih, dan pengharapan, kita gunakanlah ini dalam setiap pertemuan untuk membangun. Maka marilah saling membangun, bukan menjatuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan sebelum berdoa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan melalui lagu kita, jadikan aku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus membangun. Kami akan jadikan pertemuan-pertemuan kami dengan siapapun adalah pertemuan yang membangun, bukan merusak. Demikianlah Tuhan menginginkan dari kehidupan kami, untuk kami dapat melengkapi kekurangan orang lain, melengkapi kelemahan mereka. Ya Bapa di surga, biarlah di setiap persekutuan dalam gereja-Mu kami jadikan menjadi pertemuan-pertemuan yang membangun. Bahkan hadir kami di dalam kehidupan keluarga, teman-teman, tetangga, dan juga gereja. Kehadiran kami adalah kehadiran yang membangun, bukan menjatuhkan. Ya Bapa di surga, jadikan kami menjadi orang-orang yang dapat membangun. Bapa di surga, kami masuk dalam doa kami, namun ampuni kami dari segala dosa kami. Dosa dalam pemikiran yang jahat, dosa dalam pemandangan gerak tubuh, niat jahat. Ampuni kami, ampuni kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini, berkati presiden, wakil presiden, dan juga para kabinetnya, bahkan kepala-kepala daerah sampai tingkat RT RW. Biarlah mereka dapat memimpin kami dengan baik, menyatakan damai sejahtera, dan menjadikan dasar keadilan dalam kepemimpinan mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, supaya mampu mendatangkan shalom di setiap daerah di mana umat Tuhan berada. Kami doakan untuk kerukunan umat beragama juga, supaya tercipta di negara kami yang memang negara yang majemuk, terdiri dari banyak suku, bangsa, bahasa, budaya. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang akan memulai pekerjaan mereka hari ini. Tuhan menyertai, melindungi mereka, baik dalam pekerjaan di kantor, aparatur negara, TNI, Polri, guru, pengajar, usaha, bisnis. Tuhan yang memberkati. Tuhan melimpahkan anugerah-Mu kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, dalam pemulihan juga. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, sembuhkanlah mereka. Berkati upaya yang mereka perbuat melalui medis, terapi, dan juga makanan minuman herbal untuk mendukung kesembuhan mereka. Jamahlah ya Bapa di surga, supaya tubuh mereka sembuh. Kami doakan untuk anak-anak yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan kepada mereka. Bagi anak-anak yang mencari jodoh, berikan jodoh yang tepat kepada mereka. Bagi mereka yang menantikan keturunan putra dan putri, berkati setiap rahim ibu yang menantikan keturunan, dan berikan kesehatan kepada setiap kaum bapa yang menantikan keturunan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.